Penyebaran virus corona atau COVID-19 yang begitu cepat menyebabkan beberapa orang merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Hal tersebut menimbulkan reaksi psikosomatis seperti ketika membaca mereka merasakan tenggorokannya kering, batuk-batuk, kemudian merasakan pusing kepala atau bahkan demam sebagaimana gejala COVID-19. Hal tersebut disebabkan karena pengecekan secara terus-menerus di media mengenai pemberitaan tentang corona yang dilakukan secara hampir setiap hari. Apakah kamu salah satunya? Jika iya, yang harus kamu lakukan adalah tenang terlebih dahulu. Kemudian tanyakan kepada dirimu sendiri apakah sempat keluar rumah, kemudian berkumpul dengan cukup banyak orang, dan melakukan kontak dengan mereka. Yang kedua, tanyakan kepada diri sendiri apakah sempat melakukan kontak bersama dengan orang yang terinfeksi COVID-19 atau orang yang sedang dalam pengawasan. Jika jawabannya adalah tidak, berarti kamu sedang mengalami gangguan psikosomatis. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, berhenti membaca berita tentang COVID-19 atau corona. Berfokuslah kepada bagaimana kita menjaga diri sesuai himbauan pemerintah untuk mencegah terjadi penyebaran corona lebih luas lagi. Yang kedua, lakukan segala aktivitas yang menyenangkan. Relaksasi dengan secangkir teh atau kopi dan sebuah buku yang menyenangkan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Atau berbagi cerita hangat bersama keluarga salah satunya. Atau memasak bersama pasangan tercinta, dan apapun yang menyenangkan menurut teman-teman semua. Bagaimana seseorang mengalami psikosomatis corona? Informasi masuk ke pikiran bawah sadar melalui 5 jalur. Yang pertama adalah jalur otoritas. Informasi entah itu benar ataupun salah jika disampaikan oleh figur otoritas, maka akan mudah diterima oleh pikiran bawah sadar sebagai sebuah informasi kebenaran. Yang kedua adalah keterlibatan emosi. Informasi yang diterima oleh individu ditambah dengan emosi intens, entah itu negatif ataupun positif, akan dicatat pikiran bawah sadar dan dianggap sebagai sebuah informasi yang penting. Yang ketiga adalah repetisi. Informasi yang disampaikan secara berulang kali melalui sosial media ataupun media apapun itu mengenai corona ditambah dengan sering dibicarakan, sering dibayangkan ataupun diingat, dan juga sering didengar akan masuk memori pikiran bawah sadar. Yang keempat adalah identifikasi kelompok. Informasi yang dianggap benar oleh semua anggota komunitas atau kelompok akan dianggap sebuah kebenaran oleh masing-masing anggotanya. Yang kelima adalah relaksasi pikiran. Ketika seseorang santai, ditambah mungkin mereka sedang bangun tidur ataupun menjelang tidur dan membaca berita tentang corona secara berulang-ulang, akan masuk pikiran bawah sadar dan tanpa disaring oleh pikiran sadar. Jadi yang harus kita lakukan adalah berhenti menyebarkan berita negatif dan lebih berfokus tentang bagaimana melakukan himbauan pemerintah. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Selain itu, kita juga harus olahraga dan cukup minum air putih, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, ditambah dengan social distancing, dan kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Karena dengan melakukan itu, kita bisa membantu menghentikan penyebaran virus corona menjadi lebih luas lagi. Menyebarkan hal positif, karena bersama kita bisa melawan corona.